kita sama-sama tahu lah di sini, perempuan kalau udah diperkosa itu image-nya sangat buruk. Dia sama aja mati secara mental, bukan fisik tapi mental. Nah ini juga harus dibenahi Pak, nah, agar Bapak dengan tegas ya melakukan tindakan, nggak usah ragu-ragu. Saya yakin kok teman-teman Komisi 9 pasti dukung kok. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki sistem kedokteran, tata kelola sistem kedokteran kita yang sekarang ini amburadul ini ya, yang terlalu elitis, kemudian jeruk makan jeruk, ini ya perbaiki saja. Saya nggak setuju Bapak hanya merekomendasikan. Yang bisa merekomendasikan dan berfungsi merekomendasikan itu adalah Komisi 9. Tapi kalau Bapak harus melaksanakan, kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 yang saya banggakan, Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran yang saya hormati. Kenapa tadi saya menyampaikan juga, saya bukan ingin melakukan pendalaman Pak Pimpinan, saya ingin menyampaikan bahwa ya tolong jelaskan juga bagaimana kasus penyelesaian yang diperkosa, bukan hanya yang meninggal. Tadi kan Bapak hanya menyampaikan kasus yang meninggal, tapi yang diperkosa itu Bapak tidak menjelaskan sampai di mana perjalanan penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga yang hamil, ya pelecehan seksual, yang objin, itu juga saya belum mendengarkan tadi bagaimana Kementerian Kesehatan menangani kasusnya. Itu yang ingin saya sampaikan pimpinan, jadi bukan pendalaman. Saya ingin juga mendapatkan gambaran terkait 3 kasus tersebut sampai di mana Kementerian Kesehatan melakukan tindakan terhadap kejadian-kejadian tersebut. Apa jalan keluarnya? Apa solusi yang sudah dilakukan? Kalau Undip, Bapak kan tahu Pak Menteri, saya langsung datang ke sana untuk memfasilitasinya. Dan saya yang memaksa Undip dan memaksa mungkin Ibu Bu siapa Bu, saya lupa, Pak Bu Irjen tahu betul itu karena saya datang ke sana, saya fasilitasi 2 pihak antara rumah sakit dan Undip untuk bisa duduk bersama dan ngaku. Tadinya nggak mau ngaku mereka kan, karena saya paksa, saya mau membantu tapi kalau mereka ngaku, akhirnya kan mereka ngaku dan buka suara. Nah ini yang saya juga ingin kemudian Pak Menkes masuk di situ untuk menyelesaikan. Nah ini yang saya maksud. Tetapi banyak juga kawan-kawan di teman-teman di rumah sakit lain yang menyampaikan begini, nanti anak-anak PPDS yang tadi dihentikan, yang sempat dihentikan pembelajarannya itu, yang tidak bersalah itu bagaimana? Nah ternyata kan tadi Pak Menkes sudah menyampaikan dikirim ke rumah sakit lain, jadi kan sebenarnya nggak ada masalah. Nah itu sudah saya sampaikan juga kepada mohon maaf, saya ketemu Pak dengan forum rektor, dekan-dekan fakultas kedokteran ketemu kami ya, dengan Pak Edi, mana Pak Edi? Pak Edi, ya, kita ketemu ya Pak Edi ya waktu itu ya. Nah, saya dengan Pak Edi diundang oleh forum rektor. Nah, kami sampaikan satu demi satu, pasal demi pasal yang mereka tanya, dan kami jelaskan secara komprehensif. Nah, makanya saya tadi bilang, jangan hanya yang meninggal, tapi yang diperkosa ini Pak Menteri, ini luar biasa Pak efeknya Pak. Bagi perempuan ya, apalagi di Indonesia itu moral Pak. Ya, kita sama-sama tahu lah di sini, perempuan kalau udah diperkosa itu image-nya sangat buruk. Dia sama aja mati secara mental, bukan fisik tapi mental. Nah ini juga harus dibenahi Pak. Nah ini yang saya maksud, agar Bapak dengan tegas ya melakukan tindakan, nggak usah ragu-ragu. Saya yakin kok teman-teman Komisi 9 pasti dukung kok. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki sistem kedokteran, tata kelola sistem kedokteran kita yang sekarang ini amburadul ini ya, yang terlalu elitis, kemudian jeruk makan jeruk, ini ya perbaiki saja. Nah, tapi juga saya ingin sampaikan di sini Bapak di halaman 28, Bapak menyampaikan saat ini Kemenkes juga telah merekomendasikan pengaturan jam kerja maksimal dan waktu istirahat PPDS sesuai best practice dunia untuk mencegah kelelahan ekstrim serta menjaga pasien safety. Nah, jangan rekomendasi Pak. Saya nggak setuju Bapak hanya merekomendasikan. Yang bisa merekomendasikan dan berfungsi merekomendasikan itu adalah Komisi 9.
Tapi kalau Bapak harus melaksanakan, kalau menurut saya, harus ditegaskan dan itu merupakan syarat yang harus Bapak lakukan. Kami support. Karena untuk membenahi ini memang tidak gampang. Saya banyak Pak diteleponin dokter-dokter yang nggak setuju dengan apa namanya dengan undang-undang kesehatan kita kemarin. Wah, saya banyak sekali. Saya dengan Pak Edi menjawab satu demi satu itu pasal-pasal yang ditanyakan mereka. Dan saya tegaskan bahwa ini baik untuk apa namanya bagaimana memperbaiki kedokteran kita. Nah, saya hanya satu Pak pertanyaan saya yang saya ingin Bapak jawab. Yang diperkosa kemarin itu sampai di mana? Apa solusi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Nah, yang kedua soal PPDS yang katanya diberi insentif, tetapi saya mendapat laporan dari beberapa rumah sakit ya bahwa yang diberi insentif itu hanya baru beberapa tempat, enggak semua, belum semua diberikan insentif. Nah, ini juga perlu menjadi ketegasan dari Kementerian Kesehatan. Jangan lagi ini hanya rekomendasi, tapi lakukan. Karena bullying dan lain sebagainya itu kan Bapak bilang ada karena ini tadi, ada karena efek samping dari ini. Dari tidak adanya insentif itu juga salah satu. Jadi tolong jangan rekomendasi bunyinya, tapi laksanakan dan jadikan sebagai syarat. Saya kira itu saja pimpinan, terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.